Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tabik pun. Iya pun. Salam budaya Indonesia. Sore ini saya punya satu program yang ini bukan kagetan sebetulnya. Rencananya udah dari lama banget. Cuma nggak jadi-jadi aja ya? Nggak jadi-jadi aja. Jadi ketika kemudian dikasih unjuk studionya udah jadi lama gitu kan. Pengen ngobrol sama Kang Jujun ini, AA ini udah lama. Orang taunya ada dua hal di sebetulnya. AA Jujun ini ada orang yang taunya pengusaha gitu kan. Ternyata musik ini jadi dunianya dia juga. Jadi di channel Juansah ini saya mencoba mengulik, karena saya punya lagunya satu, tapi belum boleh di-publish gitu. Ntar izin dulu sama dia, setengah juga boleh ditabis. Tapi nanti di sini kita publish lah setengahnya. Keren banget. Walaupun yang nyanyi sudah STW gitu, tapi lagunya bikin baper. Kalian ngeliat ini, apa namanya istilahnya, liriknya pasti baper, yakin ya, kita pasti yakin. Kang Jun, selamat sore. Selamat sore. Ini lama ya, udah ketemu di lapangan tapi nggak ketemu yang kayak gini gitu. Nah, ini satu kesempatan yang kita bisa ngobrol di Juansah Official ini, di segmentasi seni budaya ya. Karena di Juansah ini ada keroncong juga, nanti ada politik juga, ada ekonomi. Keren lah pokoknya di sini. Gado-gado lah ya. Gado-gado, tapi namanya gado-gado kan enak ya. Tinggal mau dipedesin apa enggak gitu kan. Iya. Nah, yang kita mau ulik adalah tentang apa namanya, musik dulu, musik secara nasional. Saya belum pengen ngobrolin secara spesifik, bentar, musik secara nasional. Sekarang ini musik di Indonesia itu antara ada dan tiada sebetulnya, dengan jumlah apa namanya penduduk sekian banyak, kemudian apalagi di masa pandemi ini agak sangat apa namanya memprihatinkan, tapi juga karya-karyanya cukup bagus. Saya menggeliat itu secara spesifik, pengen tanya kepada Kang Jujun sebetulnya. Kan sebagai orang musik nih, banyak alat musik juga di rumah, sering ngeband segala macam, ketemunya anak-anak band. Pandangannya dulu secara umum di Indonesia. Lalu bagaimana nanti anak-anak Lampung ini bermusik? Pasti kan ngerti kan? Nah, oke, silakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya kenal dengan Mas Don Peci ini, awalnya saya diwawancarai dulu ketika Libala. Jadi saya itu Libala sudah almarhum sekarang ya. Bukan multi talenta, tapi saya ini multi hobi lah. Multi hobi dari mulai. Akhirnya dari multi talenta juga. Main sepeda, main bola, main musik, main burung juga ada, usaha juga iya. Jadi pada akhirnya saya memilih adalah usaha untuk menyalurkan hobi saya, bisa bermusik. Makanya saya insya Allah ini mohon doain juga dari Bang Don dan semuanya. Saya akan membuat mini album lah, sekitar 7 lagu itu. Lagu yang saya kirim ke Mas Don itu memang belum boleh publish karena kita belum didaftarkan ke ini KCI segala macam. Jadi itu segelintir saja saya buka. Tapi keren, sedikit. Keren banget. Alhamdulillah dia. Keren. Bukan karena dekat saya kerennya ya. Oh, saya dari dengerin pertama itu saya bukan ngeliat Jujunnya juga. Iya. Ini Jujun bukan sih gitu kan? Keren asli. Iya. Justru saya terkesima juga ngeliat Mas Don Peci ini ketika nyanyi keroncong itu keren banget itu. Saya itu orang nyanyi aja kadang-kadang nggak on tempo. Tapi saya lebih suka menabrak sesuatu yang memang di luar kemampuan saya. Itu termasuk bermusik. Saya aslinya pemain poli. Dulu karena saya banyak kawan yang main musik, sama dulu itu ngerayu cewek lah. Kalau pakai musik lebih gampang ya? Musik lebih gampang. Kayaknya lebih gampang. Belajar lah gitu. Gitu Bang Don. Makanya kalau kita tarik benang kita soal bermusik ini, musik di Indonesia nih memang boleh dibilang ada tapi nggak ada, karena gempuran dari luar juga sih ya musik, apalagi sekarang
dengan musik-musik K-pop kan segala macam dari Korea, dari ini. Nah itulah saya sangat respect sekali dengan Pak Gino nih. Salam Pak Gino ya. Luar biasa. Akan ada acara tembang kenangan, keroncong. Mungkin bukan hanya keroncong aja nanti. Ya. Gitu. Kalau menurut saya sih itu suatu hal yang bisa menggali lagi anak-anak muda untuk bisa bermain musik di jalur musik Indonesia. Itu saya musik ide mengejutkan juga loh. Ide mengejutkan juga Mas Gino Vanoli buat apa namanya tembang kenangan ya. Yang kemarin sempet nggak sengaja juga sebetulnya. Wah, tahu gini mah bawa ini gitu. Nggak sengaja, memang saya dengan Pak Gino itu sediain alat. Pak Gino yang punya hobi seperti itu. Hobinya Pak Gino kan ngumpulin orang, nggak gitu aja. Berani keluar bakso loh dia. Ya, baksonya enak pula ya. Baksonya enak. Mungkin nanti kita ada segmen dengan Pak Gino lah. Betul. Gitu itu orang juga banyak ilmu, banyak ide gitu. Nah. Gini Kang, kalau kita buat satu kegiatan ya, kadang-kadang kan mengejutkan. Saya kalau di lapangan ketemu tiba-tiba, ayo kita on cam, kemudian live nih Kang, ayo yuk. Gitu. Ini kan sebetulnya kalau tadi nggak mau dibilang multi talent, sebetulnya salah. Talenta itu bisa lahir kapan saja. Kalau menurut saya, ketika kita mau sesuatu, kemudian kita coba, kita bisa, itu ada talenta. Oh, itu ya kan? Jujun, saya kaget. Pertama tadi udah cerita, kita ketemu di lapangan sepak bola dulu kan. Iya. Nah, ini kok di sini lagi? Ini di sinergi orang-orang di mana aja. Nah, ketika Jujun ketemu saya, sama aja. Lo kok di sini? Lo sama sebetulnya. Punya ingin pergaulan yang luas kan begitu. Makanya saya termasuknya agak survive juga ya, apa namanya terperangah lah ke bahasa Indonesia. Mas Don ada di musik ya. Berarti Mas Don ini hidupnya seperti saya juga, mau kemana-mana gitu. Kita kan cari pergaulan. Ya betul. Dunia usaha ini nggak bisa membatasi pergaulan. Betul. Nggak bisa main sama orang musik aja. Jadi kemana-mana aja. Itu kalau menurut saya pada. Artinya saya juga ingat bahwa Jujun di mana-mana ternyata banyak yang banyak yang kenal gitu kan. Banyak yang kemudian, wah ini mah orang sini. Oh ternyata orang ini di mana-mana ada. Kalau dibilang nggak kemana-mana tapi di mana-mana ada kan gitu. Artinya satu sekarang frekuensi lagi. Betul, satu frekuensi ketemu. Kan kita sering gitu ya. Nah kok di sini kan? Lah kok sampai di sini juga? Iya. Nah tidak kerasa punya frekuensi yang sama, tetapi mungkin cuman sekarang pijakannya beda, ya kan? Ada lebih serius di sini, lebih serius di sini. Nah, satu lagi, kalau kita ngobrolin, pasti punya dong pandangan pencipta lagu nih. Ini bocorin dikit ya. Iya. Lagu ini 7. Iya. 7 kan? 7 itu genrenya hampir sama. Genrenya hampir sama. Penciptanya juga, yang buat lagu juga, si penulis lagunya juga sama semua. Jadi saya satu album ini walaupun nanti beda ritme, beda irama, tapi satu warna. Ya, jadi kan kalau yang nyiptainnya sama, satu warna lah. Ini album perdana? Ya, atau pernah? Perdana. Dulu saya ketika tahun 97 itu menjelang nikah itu 96, 95 lah. 95 itu saya pernah rekaman di Jakarta. Cuman ya dulu itu nggak semudah sekarang. Untuk kita promo album itu sangat susah kalau dulu. Dulu pernah ditawar sekian, nggak kita kasih, akhirnya ya kita agak dimarahin sama itu. Produser ya? Iya, dimarahin, ya dimusuhin lah artinya. Dimusuhin akhirnya kesini nggak bisa karena kayak di boykot gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Akhirnya ya, dan pemusik itu kelemahannya adalah ribut lah. Udah bubar masing-masing. Walaupun sekarang tetap hubungannya baik, tapi kami udah bubar. Artinya pernah mencoba dari tahun 90-an dong ya? Iya, 90. Dari zaman remaja berarti? Zaman festival dulu saya alhamdulillah sering juara. Band indie ya? Saya pemain keyboard yang nggak ada dasar keyboard tapi juara semuanya bisa terbaik kecuali saya nggak terbaik karena kan mainnya cuma begitu aja. Ya tapi kan mewarnain grup itu kalau grupnya terbaik karena kita ke bawah itu tidak harus terbaik semua dong kan. Iya.
Nah, pernah nggak selain keganjel keganjel sistem lah, keganjel sistem musik Indonesia, kita bilangin kalau di Jakarta itu sudah kiblatnya musik Indonesia kan. Nah, sekarang ketika di daerah muncul band-band daerah. Kebetulan saya mengingat kemarin waktu mau ke Bogor baru beberapa hari yang lalu ketemu si Dide Hijau Daun. Yeah. Sama-sama di musola kapal nih. Oh ya. Anak ini kan pakai topi panjang cuk. Ya, saya juga sholat di depan. Tiba-tiba, kata, Dide, mau kemana? Dia mau show di Tegal. Ternyata ombak yang besar itu mendamparkan kita hampir 9 jam di situ, 7 jam lah. Oh ya. Hampir terlambat. Jadi akhirnya kereta dia terlambat segala macam. Banyak cerita sama dia. Soal musik juga. Itu kan anak daerah, ya Jun. Yeah. Nah sekarang ada bayangan, ada kangen band, ada Hijau Daun, ada Koin, ada beberapa band Lampung yang mungkin kalau kita mau naikin ya mungkin yang terbaik adalah mungkin kangen sama sama Hijau Daun lah ya, kira-kira gitu. Kan kalau tadi cerita festival, Hijau Daun itu ikut terus festival. Hijau Daun itu sebenarnya cikal bakal orang Lampung yang seingat saya dulu, bukan Hijau Daun dulu kan, daun band dulu tuh kan. Pernah juga mereka buat ini juga buat album mereka, cuma ya kurang jalan karena dulu kan untuk kita di Jakartanya ini rada-rada susah. Agak susah lah. Jadi untuk kebentuk paling indie aja seperti itu. Indie ya, karena indie kan cukup banyak juga di sini. Iya, cukup banyak. Tapi sekarang juga indie juga bagus di Indonesia juga cukup baik karena dia punya pasar juga sendiri. Lampung sekarang udah cukup kiblat juga ya setelah adanya Kangen Band itu, yang saya bilang itulah fenomenal ya. Fenomenal untuk itu campur tangan musik Tuhan lah di Indonesia. Iya, itu sangat keren lah. Jadi orang Lampung ini sekarang sudah mulai dilihat ya. Sudah mulai dilihat lah. Siap-siap kira-kira kalau lagunya ini saya agak sedikit merinding. Bagus lagunya serius ya. Nggak tahu yang dikirim yang saya yang terbaik atau bukan gitu ya. Itu masih belum jadi itu. Enggak artinya materi lagunya. Ya. Itu ini yang terbaik, ada jargon jadi jagoannya atau masih ada yang lebih bagus dari ini karena saya cuma dapat satu lagu. Ini sudah menurut saya, telinga saya ya, saya juga penggemar musik yang kalau bagus saya bilang bagus, kalau jelek saya bilang jelek, kalau kurang dibilang kurang, karena penilaian kita berarti kan bukan mutlak penilaian masyarakat, karena ada lagu yang menurut kita apa sih ini tapi booming gitu kan, ya kan gitu. Ada banyak ya kan gitu. Kadang yang bukan jagoan itu malah yang jadi jagoan. Nah itu dia, dari 7 itu ada berapa jagoan? Ya ada 3 lah kalau 3 ya. Saya, iya. Jadi 3 itu yang diharapkan dia bisa mempunyai segmen yang bagus. Ya. Itu juga sering juga banyak yang nanya juga, Mas Don, kenapa album kan sekarang ini musimnya single aja ya. Jadi biar sekalian aja, karena saya kan udah menjelang manula saya ini. Udah 53 tahun. Oke. Makanya nanti saya di bulan Mei itu akan saya insya Allah akan launching itu, saya akan merayakan ulang tahun yang ke-50. Ke-50 dirayakan di saat usia saya 53. Nah, kan keren kan? Iya. Pokoknya cari momentum pas aja. 50 saya itu nggak ada momentum untuk pertama keuangan, kedua lagi COVID. Oke. Makanya saya dirayain aja di umur 53. Jadi nanti tajuknya 51 to 53. 50 to 53. Itu gimana? Itu pemikiran yang bagus lah. Artinya waktu COVID juga mau ulang tahun, orang juga nggak peduli sama COVID. Kita tunda lah. Iya, itu deh. Cari momentum yang terbaik ya. Kira-kira sudah direncanakan kapan? Maksudnya direncanain? Habis Lebaran berarti, kalau bulan Mei habis Lebaran. Kalau Mei kan habis Lebaran tuh. Tapi sebelumnya mungkin pengen Bang Don dulu ini kita, jadi saya nge-break nih kebiasaan ini. Main gitar sebentar. Aku nggak bisa. Udah lupa nih gitar main apa nih? Satu kota aja, Sret. Kita break dulu. Ayo. Wong ko ngene ko dibanding ke
Sayang, salah chordnya itu. Oh, sayang ke, yo mesti kalah. Saya itu kalau nyanyi sering bener salah chord, sering salah itu masuk. Iya benar. Tapi benar, saya rekaman, biarin aja lah. Tapi yang penting nanti jangan percaya sama diedit nanti. Jangan percaya sama dia, bagus. Ya kita dulu ya, jeda dulu ya. Jeda sebentar ya. Oke. Kita tadi salah. Nah, sekarang kita mau salah dan sengaja disalahin kan. Emang nggak inget. Tadi